Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sudah tarawih yang ke-9. Ya kan, kalau di Muhammadiyah kita kan untungnya dari sejak hari Ahad beribadah Ramadan. Meskipun perbedaan ini sebetulnya bukan perbedaan Muhammadiyah dan NU atau pemerintah, bukan. Perbedaan yang sudah lama sebetulnya. Sejak zaman para ulama dulu sudah ada. Tapi mereka saling menghormati. Karena sampai kapanpun kalau masih yang satu patokannya adalah wujudul hilal, hisabnya hakiki, maka akan terus berbeda dengan mereka yang memaknai ru'yatul hilal itu hadis Nabi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, itu harus dengan melihat bulan hilalnya. Jadi betul-betul ada imkan ru'yah, memungkinkan untuk bisa dilihat. Padahal dulu Nabi sudah katakan kunna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Kami adalah, maksudnya Nabi dan para sahabat adalah umat yang ummi, yang enggak pandai baca tulis, yang enggak pandai berhitung. Jadi kalau di zaman modern sekarang ini ada ahli-ahli hisab. Hisab huruf B Pak ya, bukan hisab huruf P, bukan. Hisab huruf B, hisabun. Hisab, benar-benar hisab. Itu menghitungnya betul-betul berdasarkan perhitungan yang berdasarkan peredaran matahari dan peredaran bulan. Yang kesemuanya itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Bahwa Allah lah yang telah menjadikan matahari sebagai dia itu sinar. Ya, dhawu syams itu sinar. Jadi pusatnya terang. Wal qamara nuran, dan bulan sebagai cahaya, pantulan. Bulan itu jadi cahaya, bukan sinar. Yang menimbulkan terang pertama adalah matahari. Lalu Allah katakan wa qaddarahu manazilah. Allah telah tentukan manzilahnya. Jadi sudah pasti pergerakannya, tidak berubah. Makanya bisa dihitung. Makanya di situ selama hitungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu di atas ufuk lebih dari 0 derajat sekalipun, itu sudah masuk hari berikutnya, dari zaman dianggap wujudul hilal, itu begitu. Makanya jadi berbeda. Nah kalau yang di sana berpatokan di atas ufuk ketinggiannya harus 3 derajat. Kalau di bawah 3 derajat pasti beda. Besok lebaran di atas ufuk ketinggiannya 6 derajat pasti bareng. Boleh dibilang begitu. Jadi bisa dihitung sebetulnya Pak. Orang yang ngerti udah tahu lebaran besok bakal bareng. Kalau puasa memang beda. Tahun berikutnya nggak bisa dihitung lagi sebetulnya. Nah kalau ikutin Muhammadiyah, ini para jemaah sekalian, itu subuhnya juga ikutin Muhammadiyah. Muhammadiyah subuhnya itu ditambah 8 menit dari waktu yang ada sekarang jam 4.42. Itu ditambah 8 menit, itu baru waktu subuh masuk dan kita baru nggak boleh makan.
Kalau masih 4:42 masih boleh makan. Kalau patokannya imsak ya tinggal 10 menit dimundurin. Jangan puasanya ikutin pemerintah, waktu subuhnya ikutin Muhammadiyah. Itu mau enaknya aja sendiri namanya. Ya kan? Lebaran ikut pemerintah belakangan, tapi subuhnya ikutin Muhammadiyah, pengen belakangan juga. Nah, itu keliru. Kalau ikut Muhammadiyah semuanya. Kalau ikutin pemerintah, ikutin itu semua. Dua-duanya insya Allah wilayah ijtihadi. Dua-duanya insya Allah selama semangatnya mencari kebenaran, dua-duanya benar. Benar dalam pengertian dibolehkan dalam syariat. Tapi nanti yang benar siapa? Urusan Allah. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Tetap berpahala. Makanya nggak perlu berantem. Dan itu bukan perbedaan NU sama Muhammadiyah, tapi perbedaan dari sejak dulu para ulama. Baik, saya ingin mengajak kita, karena udah 9 hari kita puasa, ini kita mestinya sudah ada hasil sedikit banyak. Tujuan puasa adalah takwa. Kan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Takwa itu kalau kita artikan banyak sekali dimensi yang bisa diterangkan oleh para ulama. Yang mudahnya adalah al-imtitsalu bi awamirillah wa jinabu binawahi. Kita disuruh mematuhi perintah Allah, mencegah atau menghindari larangan-larangan Allah. Itu yang gampangnya. Kalau Imam Ali, ya sahabat Rasulullah Ali radhiyallahu anhu, itu mengatakan ciri takwa itu ada cirinya, Pak. Nah, ciri ini kita lihat ada nggak sama kita? Sudah 9 hari kita puasa. Kalau ada, insya Allah kita menuju takwa. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Rasa takut kita kepada Allah semakin bertambah. Dari hari ke hari kita puasa, makin takut enggak kepada Allah kita. Takut akan azabnya, takut akan siksanya, makanya jadi berhati-hati dalam berbuat. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Melakukan satu perbuatan yang disesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki sebagaimana ada dalam kitabnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Al-Quran itu bukan sekedar bacaan buat cari pahala, tapi ma'alim fit tariq, rambu-rambu jalan, what to do, what not to do. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, pedomannya Al-Quran. Amal kita semakin hari lebih banyak yang sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau belum. Itu gampang, itu indikasinya dilihat itu. Yang ketiga, indikasi mengenal kita sudah takwa atau belum, atau sedang dalam proses on the track menuju takwa. Yang penting itu, kita mungkin akan berhasil menjadi manusia takwa mungkin nanti habis lebaran, atau mungkin nanti lagi juga setelah puasa Ramadan beberapa kali. Tapi kita yang penting kita dalam perjalanan yang benar menuju takwa. Yang ketiga itu wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang sedikit yang Allah berikan. Karena baginya adalah yang terpenting terpenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan keinginan hidupnya, bukan. Orang yang berpuasa itu dalam rangka untuk melatih dirinya, untuk lebih mengendalikan dirinya, mengontrol hawa nafsunya supaya dia bisa memenuhi kemampuan dirinya untuk menghindar dari apa yang Allah ancamkan azabnya kepada dia. Fa man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang hidupnya melampaui batas dan hidupnya lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Jadi orientasi hidupnya itu dunia. Dia cari duit, dia cari nafkah untuk dunia. Kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang itu nanti neraka jahanam itu tempat tinggalnya, ujungnya nanti di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang yang takut kepada Allah itu mendekat, bukan takut kepada Allah itu menjauh. Beda dengan takut sama singa, takut sama macan, takut sama binatang, takut sama orang yang ngejar-ngejar kita, misalnya. Kita lari untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau takut dengan Allah, kita mendekat, baru selamat. Kalau kita menjauh, malah nggak bakal selamat. Orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, dikendalikan. Seperti pada tadi kita puasa, misalnya jam 6 ya, kita buka puasa. Tadi jam 6 berapa? Jam 6 lewat 8 ya. Seandainya jam 6, 8 menit sebelum kita berbuka puasa, itu mungkin sudah dihidang makanan di depan kita. Kita tidak makan. Bukan karena kita tidak suka makanan itu, bukan karena kita tidak suka minuman itu, tapi kita menahan diri. Tinggal 8 menit, waktunya yang mengizinkan, baru kita bisa makan. Dan kita tahan dari mulai pagi, udah kepengen misalnya, siang udah kepengen, karena puasa itu mesti lapar. Hati-hati, orang berpuasa mesti merasakan lapar. Kalau bapak, ibu-ibu, adik-adik puasa, lapar dicuekin dengan main, dengan jalan-jalan, dengan ngabuburit, dengan apalah segala kesibukan yang bikin lupa sama lapar, itu nggak betul itu. Puasa itu mesti merasakan lapar. Sehingga kita jadi tahu perasaan saudara-saudara kita yang sudah 5 bulan lebih dulu dari kita puasa. Saudara-saudara kita di Palestina udah 5 bulan mereka berpuasa, nggak makan, nggak minum yang benar. Kita bisa makan minum yang benar. Jadi orang puasa itu mesti lapar, karena kalau dia lapar baru makanan itu enak. Banyak ulama-ulama salaf mengatakan idamuhu, kesukaan makanannya kepada suatu kenikmatan itu adalah makan ketika lapar. Jadi dia nggak perlu ke restoran mahal, nggak perlu cari makanan kuliner yang bagus-bagus, enggak. Cukup makanan yang sederhana, tapi dia makannya saat lapar. Banyak para jemaah kita kadang-kadang suka dibohongin juga itu. Kita ke restoran yang kuring-kuring itu apa semuanya yang pakai nunggu setengah jam, nunggu 40 menit lagi lama. Itu dibikin kita lapar. Begitu makan enak, padahal mungkin makanannya biasa aja. Karena lapar, dibikin lapar dulu kita, baru makan enak. Gitu. Sebetulnya makanan enak itu karena lapar. Nah, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka lah orang yang akan dapat surga nanti di akhirat. Itu yang ketiga tadi ya, wal qana'a bil qalil. Yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu punya persiapan untuk hari ketika mereka nanti ditarhil. Tarhil itu dalam bahasa Arab itu adalah orang yang dipaksa, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia harus meninggalkan dunia ini. Itu namanya tarhil. Yaumur rahim. Seperti orang-orang kalau di Arab Saudi itu, kalau dia bekerja lalu overstay, sudah 2 tahun kontrak lewat, atau dia pergi visanya bisa umroh, tapi terus mau haji, itu kan overstay, lewat dari batas izin tinggal, dia dideportasi, dipaksa harus pulang. Nah itu namanya ditarhil. Dideportasi itu dipaksa. Nah kita nanti ada hari seperti itu, punya persiapan ketika kita akan ditarhil. Di hari kita dipaksa untuk masuk ke akhirat, senang tidak senang, suka tidak suka, percaya tidak percaya, pokoknya sampai ke akhirat. Itu ciri takwa yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya semua, diri saya juga, bahwa takwa itu sebetulnya mengantarkan seseorang untuk supaya dia mampu menjaga hubungan dirinya dengan Allah. Makanya amalan inti Ramadan ini 2, atau sebagian mengatakan jadi 3. Pertama, siyamu Ramadan. Yang kedua, qiyamu Ramadan. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ini intinya 3. Ya ditambah sedekah yang lain-lain, semua amal soleh yang lainnya. Tapi 3 ini inti. Puasa, salat qiyam, salat tarawih ini. Ini salat tarawih ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun nanti malam masih ada yang mau bangun lagi sambil siapin sahur, ibu mau sholat lagi, itu boleh saja.
Tapi kalau ingin ditulis oleh Allah sebagai sholat sepanjang malam, sholatnya mesti selesai sampai witir imam selesai. Man shalla ma'al imam hatta yansorifa, siapa yang sholat berjamaah bersama imam itu harus sampai selesai. Imam selesai, imamnya 11 di sini, ikut sampai 11. Kutiba lahu qiyamu lailatin. Maka bagi orang itu akan dinilai pahalanya seperti pahala dia sholat semalam suntuk sepanjang malam. Jadi kalau kita ikut saudara kita yang di sana sholatnya 23, saudara kita yang sana sholatnya 37, sholatnya 41, boleh-boleh saja, silakan semua. Tapi harus ikut sampai imam selesai. Jadi kalau 23 ya 23 sampai witir. Jangan witirnya mundur. Ada jemaah yang begitu. Witirnya dia mundur. Kenapa? Mau witir diakhirkan. Betul memang, witir diakhirkan lebih afdal. Tapi ketika kita sholatnya juga sendiri atau berjamaah, lalu sama-sama mau bangun lagi nanti malam, lalu witirnya belakangan. Seperti di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu begitu. Sholat tarawih itu kalau dari malam 1 sampai malam 20, dulunya 23, sekarang udah di korting 13 rakaat sekarang di korting itu. Sama kebijakan MBS itu. Dulu 23 rakaat. Dulu satu malam tuh 1 juz, sekarang enggak ada 1 juz jadinya. Itu malam 21 sampai malam lebaran, itu yang 23 rakaat ba'da isya, yang sekarang jadi 13, itu ditambah lagi jam 1 malam salat qiyamul lail yang tengah malam. Yang dulu 13 rakaat. Kalau sekarang dipotong lagi jadi 7 rakaat. Jadi sekarang 13 kalau di malam 1 sampai malam 21 itu 13 rakaat. Tapi kalau malam 21 yang ba'da isya-nya 10 rakaat, witirnya enggak, jadi enggak pakai witir dia. Kalau malam 21 ba'da isya enggak ada witir. Coba aja lihat di televisi. Itu enggak pakai witir. Nanti witirnya di sholat yang tengah malam. Sholat tengah malamnya 2, 2, 2, 1. Dia bawanya begitu witirnya 21. Kadang pernah Imam Sudes juga witirnya 3 sekaligus pernah juga. Jadi 2, 2, 3 itu malamnya. Jadi witirnya dibelakangkan kalau kita secara berjamaah bareng-bareng niat begitu. Atau sholat sendiri. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah sekarang ini, imam nanti 11, mestinya kita sampai 11. Nanti malam mau bangun lagi silahkan, tapi jangan witir lagi. La witron fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu begitu. Nah, kenapa 3 hal ini? Pertama, puasa. Saya kira udah dibahas, saya nggak perlu bahas banyak. Tapi qiyamul lail itu adalah cara berhubungan kita dengan Allah. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Kita ini, Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau sedang sholat, itu seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Kita berkomunikasi kepada Allah, ngomong dengan Allah. Jadi sholat itu ngomong dengan Allah. Jadi sholat yang betul itu kita adalah pandangan mata lihat titik tempat sujud, bukan merem. Mau khusyuk dimerem-meremin gitu. Nah, itu bukan khusyuk, malah semedi itu yang begitu itu. Sholat bukan semedi. Sholat bukan tafakur. Tapi sholat adalah dialog. Kita berdialog dengan Allah. Kita baca. Ini kalau di Muhammadiyah kan bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Itu kita ngomong. Atau yang baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Di ujungnya baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kita ngomong sholatku, puasaku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kita ngomong. Nah, baca Quran itu yang ketiga. Itu kita merasakan seolah-olah Allah yang berbicara kepada kita. Jadi nanti kalau imam baca bacaan sholat, itu seolah-olah, Pak, Bu, jadi sekalian, itu yang berbicara bukan suara imam. Itu hanya suaranya, tapi yang berbicara Allah kepada kita sebetulnya. Makanya kita sampai hari ini berapa juz kita ngaji. Kalau kita nggak pernah ngaji sampai hari ini, berarti Allah tidak mau berbicara dengan kita.
Tapi kalau kita sering ngaji, tandanya Allah sayang dengan kita, Allah mau berbicara dengan kita. Karena baca Quran itu kalamullah, sama dengan Allah berbicara kepada kita. Kita dengerin, kita fahamin apa maksudnya, apa isinya, pesannya apa. Nah, itu gitu. Hanya sholat itu dialog. Kita berbicara, lagi bacaan ruku, bacaan sujud. Fa'amma fir ruku, fa'amma ruku, fa'adimu fihi rabb. Disuruh ketika ruku, agungkan Allah Tuhanmu. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fihi bid-du'a. Sungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Jadi sujud itu berdoa, Pak. Doanya apa saja? Doa dalam Al-Qur'an itu boleh dibaca. Selama ada dalam Al-Qur'an, seperti baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita hafal semua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca lagi sujud boleh. Baca doa lagi apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca lagi sujud boleh. Baca doa yang dibaca oleh Rasulullah juga boleh. Yang enggak boleh kita baca doa dalam bahasa Indonesia. Sebagian ulama membolehkan, tapi jangan dilafazkan. Jadi lagi sujud, kita sujud minta kepada Allah. Sujud itu kalau lagi sholat sendiri, Pak, 5 menit juga nggak apa-apa kita sujud sendiri. Tapi kalau lagi berjamaah, kita harus ikut imam. Imam udah bangun, kita harus bangun. Jangan ada orang imam udah bangun masih sujud aja. Kenapa? Karena disuruh sujud lama. Katanya sujud lama bagus. Dia sujud aja sendiri. Imam udah salam masih sujud dia. Itu keliru. Maksudnya sujud lama kalau kita sholat sendiri. Sujudlah yang lama, minta kepada Allah. Minta apa aja? Apa hajat kita sekarang? Yang ingin anaknya dapat jodoh, yang sudah berjodoh dia dapat anak, yang ingin usahanya lancar, yang ingin karirnya meroket, yang ingin dagangannya laku, semuanya ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang yang cinta Quran, biar semangat baca Quran, biar nggak males. Minta kepada Allah. Boleh bahasa Indonesia lagi sujud, tapi jangan dilafazkan. Karena bahasa kita itu jadinya kita ngerasa ngomong, Pak. Makanya orang khusyuk disebutkan ya, innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berminta tolong kepada Allah dengan salat dan dengan sabar itu susah. Itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Disebutkan di ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang itu ketika sedang sholat dia merasakan seolah-olah sedang menghadap Allah. Makanya kita waktu sholat HP nggak boleh bunyi, apapun nggak boleh bunyi, biar kita khusyuk dan nggak mengganggu orang lain. Ya. Masa kita kalah sama pemain bola? Main bola nggak ada yang bawa HP. Ada yang bawa HP, Pak? Orang main bola, adik nggak ada. Biar dia fokus main bola, nggak bawa HP. Kita bawa HP, lupa dimatiin, lupa silent, bunyi. Itu mestinya matiin. Kalau matiinnya kita harus rogoh-rogoh kantong, susah, pakai buka-buka begini, batalin sholat supaya nggak ganggu orang lain. Itu barangkali. Jadi inilah barangkali para jemaah sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, sholat adalah dialog kita dengan Allah. Kalau kita sedang membaca, kita yang ngomong kepada Allah. Dan kalau imam yang baca, atau kita baca Al-Quran dalam sholat sendiri, atau baca Al-Quran di luar sholat, itu seolah-olah Allah yang berbicara kepada kita. Rasakanlah ini, insya Allah Ramadan tahun ini akan menjadi lebih baik buat kita semua. Demikian, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum